Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kewajiban pelaksanaan ibadah bagi umat Islam ada yang disebut pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji adalah satu dari 5 rukun Islam yang disimpan terakhir, maka disebutkan di sana inistata'a ilaihi sabila. Jikalau mampu untuk melaksanakannya di dalam perjalanan ataupun di tempat pelaksanaan. Kenapa dalam perjalanan dan tempat pelaksanaan? Pertama, dalam perjalanan karena tidak semua umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar Makkah dan Madinah. Bahkan dari Madinah pun adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Tatkala itu 12 hari perjalanan memakai onta. Sekarang bisa 6 jam memakai kendaraan bis. Maka dari itu ini merupakan satu perbuatan ibadah yang membutuhkan keutamaan atau kelengkapan kekuatan fisik. Di samping itu, bagi negara-negara yang lain atau wilayah yang lain, misalnya penduduk Indonesia dengan cuaca, kondisi alam yang berbeda. Bila di Indonesia atau Asia pada umumnya, Asia Tenggara adalah sejuk, berair, ada angin yang sepoi-sepoi, ada pegunungan. Maka di sana pegunungan hanyalah pegunungan batu. Selain daripada itu, pegunungan adalah tumpukan-tumpukan pasir yang disebut samnya. Dan selebihnya adalah kering, panas. Selain dari kering dan panas, pada musim tertentu adalah musim dingin yang sangat dingin. Bukan sejuk tetapi dingin, sehingga terkadang muncul yang disebut es atau salj. Maka dari itu perjalanan ibadah haji memerlukan fisik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzin bin nasi bil hajj. Ayat ini sebagian mufassir menyampaikan bahwa perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk memanggil umat manusia. Konon kabarnya Nabiullah Ibrahim mencari tempat yang tinggi, maka ditemukanlah sebuah gunung batu yang saat ini terkenal dengan Jabal Abi Qubais. Pada tahun 80-an atau sebelum 80-an itu Jabal Abi Qubais sangatlah masyhur karena masih bisa diinjak. Ke Jabal Abi Qubais, apalagi tahun sebelum 70, nenek kita, orang tua kita sering datang ke sana untuk memanggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seraya memanggil nama-nama yang ia cintai dari sanak famili, keluarga dan tetangga. Maka disitulah apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim diikuti perlakuannya oleh umat-umat yang melaksanakan ibadah haji di Jabal Abi Qubais untuk memanggil. Tapi sekarang sudah tidak nampak lagi Jabal Abi Qubais karena sudah dipenuhi dengan bangunan, terutama bangunan tempat peristirahatan para tetamu atau diplomat yang diundang atau dipersilahkan oleh raja, disebut istana raja, padahal itu termasuk hotel-hotel yang disediakan untuk tamu undangan khusus.
Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan pada tahun ini 2022 setelah mengalami penundaan tahun 2019, 2020, 2021, mudah-mudahan ibadah haji akan terlaksana. Tetapi dengan konsekuensi, karena perjalanan ibadah haji memerlukan fisik dan sekarang pandemi sedang merajalela. Mudah-mudahan segera mereda sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan leluasa. Ibadah haji adalah secara administrasi dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bangsa Indonesia, tetapi pelaksanaannya adalah oleh pemerintah Arab Saudi yang berkuasa di tanah Hejaz. Kenapa disebut tanah Hejaz? Dulu sebelum ada peta dunia baru, tanah itu yang tempat kita melaksanakan ibadah haji disebut Hijaz, sehingga orang Maroko, orang Mesir sampai saat ini masih banyak yang mengatakan atau menggunakan kalimat Hijaz tersebut. Karena sedang dikuasai oleh dinasti kerajaan Al-Saud, maka tanah itu disebutlah Saudi Arabia, Makkah Saudi Arabia. Padahal dulunya Makkah Hejaz, Madinah Hejaz. Maka disebut pula di Jeddah tempat peristirahatan jamaah haji dulu disebut Madinatul Hujjaz. Mudah-mudahan ini sedikit sebagai pembuka menjadi pengetahuan bagi kita. Insya Allah dalam tayangan berikutnya akan lebih detail kita sampaikan kisah dan kondisi perjalanan ibadah haji secara budaya dan geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.